Ya, bahwa konsep berbangsa dan bernegara kita harus akhiri perbedaan-perbedaan yang ada. Tidak ada cebong, tidak ada kampret, tidak ada kanan, tidak ada kiri. Semua Indonesia. Semua Indonesia itu dirangkum dalam 3 ukhuwah menurut ulama-ulama. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Tidak boleh mengganggu ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Sesama anak bangsa tidak boleh juga mengganggu ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia. Hari ini ada kader KIB, Golkar, PAN, dan P3 dukung Anies Baswedan jadi presiden. Jadi menunjukkan bahwa betapa luar biasanya begitu kan. Kalau partai P3, Golkar, PAN mendukung Anies Baswedan justru ingin ini mendukung elektoral di parlemen nanti dan bahkan melebihi dari ambang batas 4% begitu. Sudah mulai sadar dan terbuka hati mana calon presiden yang betul memajukan dan mensejahterakan rakyat Indonesia adalah Anies Baswedan Forum Presiden 2024. Golkar kali ini dia memperlihatkan dirinya sebagai partai yang besar. Interaksi antara kader partai Golkar dengan masyarakat sangat kelihatan sekali. Saya berbangga karena di Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten kota itu telah mencapai angka peserta 228.000 lebih. Dan ini yang terbesar di Indonesia. Olehnya itu, Bu Andi, saya mengatakan bahwa ini adalah momen untuk membuktikan bahwa eksistensi kita perjuangkan menjadi Presiden Republik Indonesia tidak ada alasan untuk Golkar Sulawesi Selatan tidak bergerak, tidak bekerja, dan tidak memenangkan. Dan saya juga ingin mengatakan bahwa 24 kabupaten kota itu telah membuktikan secara nyata bahwa mereka cinta sebagai simbol kemuliaan partai dan siap bekerja untuk memenangkan pemilihan presiden, pemilihan legislatif yang akan datang. Kader dari 3 partai politik tersebut kini mendukung dan menginginkan Anies Baswedan jadi presiden di 2024. Diketahui Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB adalah koalisi partai politik yang terbentuk melalui kesepakatan politik antara 3 partai, Golkar, PAN, dan P3. Bahkan KIB ternyata kadernya lebih memilih untuk mencalonkan Anies Baswedan. Setidaknya 3 kader partai sudah begitu, ada kader Golkar yang mencalonkan Anies, ada kader P3 yang juga mencalonkan Anies, sekarang kader PAN lengkap sudah, katanya dikutip dari Agami News dari YouTube resminya Kamis 24 November 2022. Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa hari ini Anies Baswedan menjadi magnet luar biasa begitu kan. Walaupun ketua partai seperti Pak Airlangga, PAN, terus kemudian ketua partai P3, walaupun tidak menginginkan Anies Baswedan, Ketua PBNU doakan Muhaimin Iskandar jadi wakil presiden. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah mendoakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk dapat menjadi wakil presiden Indonesia. Doa saya dan semua santri pondok pesantren insya Allah menyertai Pak Muhaimin untuk mendoakan bisa berhasil atau menjadi wakil presiden, katanya saat menerima kunjungan Gus Muhaimin di Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, Minggu 10 September 2023. Kiai Hasib Wahab yang juga Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren mengaku bangga dengan adanya sosok dari Jombang yang bisa ikut kontestasi pemilihan presiden 2024. Terlebih jika dapat masuk ke istana. Kemudian, dan ini saya pikir-pikir, memang yang dari Jawa Timur itu yang maju cuma Caimin. Apalagi Jombang, kalau wong Jombang ini arek Jombang Cawapres masuk istana, kata Hasib saat menyambut Caimin di kediamannya. Hasib mengatakan sebagai mana putra dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang mengakui Caimin adalah salah satu bagian dari keluarga besar Tambak Beras. Karena beliau mbahnya Kiai Gusti itu adalah mentu Kiai Hasbullah dapat adiknya Kiai, ujar Wahab. Dalam kesempatan yang sama, Caimin mengaku semakin optimis dengan adanya dukungan yang disampaikan oleh Kiai Hasib Wahab Hasbullah. Di tempat yang sama, usai sowan ke Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah, Muhaimin lalu berziarah ke makam pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah wafat di Jombang pada 29 Desember 1971 dan dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 7 November 2014
oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi konstituennya menginginkan Anies Baswedan, kader-kadernya menginginkan Anies Baswedan. Dan kita serentak se-DIY dan se-Indonesia. Sebenarnya di DIY ini sudah putaran beberapa kali karena di DIY tiap bulan ada senam massal, kemudian jalan sehat. Ini serentak se-Indonesia. Semangat dari rekan-rekan yang sangat luar biasa. Sehingga mereka menginginkan kegiatan-kegiatan seperti ini, dan ini akan kita lanjutkan ke 5 dapil di kota Jogja. Kita sesuaikan karena antusias rekan-rekan luar biasa. Inilah yang seharusnya tidak tolak belakang dengan itu begitu. Jika kader dengan ketua partainya bertolak belakang, maka ini semakin terpojok pada partai-partai, bahkan tidak bisa lolos di parlemen begitu kan, di elektoralnya begitu kan. Ini menunjukkan bahwa harus benar-benarnya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para kader-kadernya. Karena apa? Karena ada kader yang militan, ada kader yang sudah 2 kali terpilih dan bahkan 3 kali terpilih. Ada yang sudah ketua kadernya itu sudah menjadi kepercayaan di masyarakat. Kalau ini bertolak belakang, otomatis dia akan pindah kepada yang lain begitu kan. Ini menunjukkan bahwa ini sangat luar biasa sekali, harus dipikirkan terlebih dahulu begitu kan. Saya rasa setiap event seperti ini pasti ada door prize, dan Golkar selalu mengatakan tidak tampil secara eksklusif, tapi tampil secara inklusif. Kami berikan beberapa hadiah, door prize, ada naik umroh, paket umroh, kendaraan roda 2 dan lain sebagainya lah. Pokoknya kita berusaha Golkar tampil dekat dengan rakyat, menyenangkan rakyat, yang meyakinkan rakyat bahwa memang yang pantas memimpin tahun 2024 itu adalah partai. Kiai Hasib Wahab yang juga Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren mengaku bangga dengan adanya sosok dari Jombang yang bisa ikut kontestasi pemilihan presiden 2024. Terlebih jika dapat masuk ke istana. Kemudian, dan ini saya pikir-pikir, memang yang dari Jawa Timur itu yang maju cuma Cak Imin. Apalagi Jombang, kalau wong Jombang ini arek Jombang Cawapres masuk istana, kata Hasib saat menyambut Cak Imin di kediamannya. Hasib mengatakan sebagai mana putra dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang mengakui Cak Imin adalah salah satu bagian dari keluarga besar Tambak Beras. Karena beliau mbahnya Kiai, Gusti itu adalah mantu Kiai Hasbullah dapat adiknya Kiai, ujar Wahab. Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin mengaku semakin optimis dengan adanya dukungan yang disampaikan oleh Kiai Hasib Wahab Hasbullah. Di tempat yang sama, usai sowan ke Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah, Muhaimin lalu berziarah ke makam pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah wafat di Jombang pada 29 Desember 1971 dan dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 7 November 2014 oleh Presiden Joko Widodo.